Di zona ini dipasang replika tapak tangan dan kaki para presiden sebelum Presiden Prabowo Subianto. Fadlizon menyatakan akan meminta replika tapak tangan dan kaki Presiden Prabowo untuk melengkapi koleksi Taman Pintar. Dengan adanya zona tersebut, para siswa maupun generasi muda dapat mengetahui para presiden di Indonesia dan mempelajari apa yang pernah dilakukan pada zamannya. Ini juga salah satu gagasan yang sangat bagus dengan tapak-tapak presiden dan juga memorabilia dari Presiden-Presiden Republik Indonesia. Tentu akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menyumbangkan juga koleksi memorabilia beliau di tempat ini, di Taman Pintar ini dan di museum ini, sekaligus juga tapak tangan dan kaki ya, sebagai pelengkap dari urutan Presiden-Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, selain zona tapak tangan dan kaki, Taman Pintar juga dilengkapi dengan zona kepresidenan. Dalam zona ini juga dipasang foto-foto para presiden RI, termasuk sejumlah barang atau memorabilianya. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo mengunjungi Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk meresmikan proyek strategis nasional. Presiden datang dengan helikopter dan disambut antusias warga sekitar. Presiden Prabowo tiba di lokasi dengan menumpang helikopter pada pukul 10.14 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto adalah untuk meresmikan pembangkit listrik tenaga air Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat. Proyek PLTA Jati Gede yang diresmikan pada hari ini bernilai sebesar 735 miliar rupiah. Selain memiliki kapasitas total 110 MW, PLTA Jati Gede memiliki potensi target produksi listrik tahunan sebesar 426,6 GWh. 37 proyek, 26 pembangkit tenaga listrik di 18 provinsi yang menghasilkan energi 3,2 gigawatt lebih. Kemudian jaringan, gardu-gardu, ini saya kira cukup membanggakan dan untuk itu saya ucapkan selamat dan penghargaan kepada semua unsur yang telah bekerja keras. Masih ada saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik, insya Allah kita akan selesaikan dalam 5 tahun akan datang. Saya kira sangat mampu kita. Kita sangat optimis melihat perkembangan ini. Mungkin Indonesia yang termasuk salah satu paling maju, paling konsekuen dalam menghasilkan transformasi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ya. Jadi ini sangat, kita tidak banyak bicara tapi kita lakukan kegiatan-kegiatan yang real. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat terbatas membahas evaluasi makan bergizi gratis. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, secara khusus ratas membahas soal evaluasi makan bergizi gratis yang telah berjalan selama 10 hari. Satu hal yang paling membuat Pak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan dan ini dilakukan lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN dan lain-lain, supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia termasuk ibu hamil, menyusui dan anak balita.
Selama 10 hari berjalan, makan bergizi gratis menyasar 31 provinsi dan mencakup 220 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan 650.000 penerima manfaat. Ditargetkan bulan Agustus akan melayani 6 juta penerima manfaat. Dari Jakarta, Camar Haenda, Dias Triawan, iNews melaporkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan pemberlakuan libur Ramadan tahun ini akan segera diumumkan. Saat ini pembahasan masih dilakukan di lintas kementerian. Hal ini dikatakan Mendikdasmen Abdul Muti di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pekan lalu. Pembahasan melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri yang dikoordinasikan dengan Kemenko PMK. Hal ini untuk memastikan keseragaman antara libur di sekolah maupun di madrasah. Abdul Muti menegaskan pihaknya kini mempertimbangkan 3 opsi libur yang akan diterapkan. Opsinya kan ada 3 yang saya ikuti di masyarakat, ya ini belum keputusan ya. Yang pertama kan ada yang mengusulkan libur penuh dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat. Yang kedua itu paro-paro, artinya ada sebagian, biasanya kalau yang berlaku sekarang itu kan awal Ramadan itu libur, jadi misalnya 3 hari atau 2 hari yang Ramadan sampai misalnya 4 hari atau 5 hari Ramadan pertama libur, kemudian habis itu masuk seperti biasa, kemudian nanti biasanya menjelang Idul Fitri juga libur, biasanya bisa 2 hari atau 3 hari menjelang Idul Fitri libur sampai nanti selesainya rangkaian mudik. Yang berlaku sekarang kan begitu. Nah, opsi ketiga ada yang usul masuk penuh sebagaimana sekolah biasa. Nah, tapi intinya semua itu adalah usulan-usulan yang ada di masyarakat yang kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri acara aktualisasi nilai-nilai Natal yang digelar Pemprov DKI Jakarta. Sebanyak 6.000 ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengikuti acara ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar beserta penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi dan jajaran Pemprov DKI Jakarta menghadiri acara aktualisasi nilai-nilai Natal yang digelar di Ecovention Ancol, Jakarta. Sebanyak 6.000 ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hingga BUMD mengikuti acara ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan tentang hubungan kuat antar agama dengan umat pengikut masing-masing. Jika seseorang memiliki hubungan dekat dengan agama yang dianut, maka hal itu akan berdampak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Falsafah kami semakin menyatu umat beragama dengan ajaran agamanya, semakin damai, semakin tenang, semakin bahagia suatu masyarakat itu. Nah, itulah intinya Natal, bagaimana menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama, bukan antar sesama umat beragama, tapi agama lain juga. Dan dengan bangsa juga dan orang lain juga. Saya kira itu intinya. Yuk. Acara yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta ini digelar sebagai refleksi tentang kesederhanaan dan kesejahteraan agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai Natal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang saat ini ditunda sementara. Hal ini dikarenakan pembongkaran di hari pertama mengalami sejumlah kendala dan tengah dievaluasi. Pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang yang melibatkan pangkalan utama TNI Angkatan Laut dan masyarakat setempat saat ini ditunda sementara. Evaluasi pembongkaran pada hari pertama masih dilakukan karena pembongkaran di hari pertama terdapat sejumlah kendala dan kurang efektif. Ombak besar dan dalamnya pagar yang sudah tertanam menyulitkan proses pembongkaran, di mana di hari pertama 600 personel TNI baru bisa mencabut pagar sepanjang 2,2 km dari total 30,16 km.
Sembari menunggu hasil evaluasi TNI Angkatan Laut, sejumlah nelayan yang akan membantu pencabutan pagar menunggu terlebih dahulu dengan kapal-kapalnya di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Kadis Penal Laksma Imade Wirahadi Arsanta menyebut proses pembongkaran pagar laut ini akan memakan waktu paling cepat hingga 10 hari tergantung kondisi cuaca. Pihaknya juga menyebut melibatkan nelayan dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Bagi pemirsa sekalian, saya sampaikan untuk pelaksanaan pembongkaran hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Target kita untuk hari ini itu 2 km untuk membuka jalur. Targetnya untuk membuka jalur biar nelayan bisa melaut, menangkap ikan. Dihadapkan dengan kondisi cuaca saat ini, memang ada kesulitan-kesulitan, tapi insya Allah mohon didoakan biar cuacanya bersahabat, biar bisa lebih cepat melaksanakan pembongkaran. Demikian. Mungkin rencana ini estimasi akan selesai rampung dalam waktu berapa hari, dan mungkin untuk mekanismenya pembongkarannya nanti menggunakan sistem seperti apa Pak ini nantinya Pak? Baik, kita pagi ini ada 2 takbut kita, cuma karena kondisinya surut, draftnya lautnya terlalu dangkal, hanya 1,2 sampai 1,4 meter, 1,2 sampai 1,5 meter. Harapannya kalau memang bisa, kondisinya hanya bisa kita menggunakan nelayan sama rip, skoci karet. Jadi tujuannya biar lebih aman untuk unsur-unsur kita yang membantu penarikan, pembongkaran. Harapan kami juga nanti mudah-mudahan nelayan makin banyak bergabung bersama kami untuk melaksanakan pembongkaran. Artinya memang nanti masyarakat pesisir pantai juga turut dilibatkan atau seperti apa Pak? Iya, kita turut libatkan masyarakat pesisir untuk membantu mempercepat pembongkaran. Oke, ya. Pak. Targetnya paling cepat itu 10 hari paling cepat. Dihadapkan dengan cuaca ya. Tapi kalau cuacanya bergelombang seperti sekarang, ya mungkin teman-teman wartawan juga udah ngerasakan hari ini. Ya, gitu. Oke. Pak, ini kan memang dari limbahnya sendiri Pak, dari tadi bangkai bambu-bambunya itu nantinya apakah dibawa ke bibir pantai atau mungkin akan dimanfaatkan atau seperti apa, atau justru dibiarkan begitu saja di laut Pak? Untuk saat ini kita masih belum memikirkan untuk itu ya. Apakah nanti ditampung atau diolah lagi targetnya, karena kita masih memikirkan bagaimana membuka jalur yang 2 km ini. Kalau lihat cuacanya seperti ini otomatis akan ke pantai semua kayu-kayunya, otomatis. Tapi nanti dikumpulin dari satu tempat. Demikian. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berkoordinasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali terkait pembongkaran pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Trenggono meminta TNI AL menghentikan sementara operasi pencabutan pagar hingga Rabu pagi. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Sebelumnya Presiden Prabowo meminta pagar laut ilegal yang misterius dibongkar. Dalang di balik pemasangannya juga diminta diusut.
Pemilik pagar laut ilegal yang ditemukan di kawasan Laut Tangerang, Banten sepanjang 30 km masih misterius. Membuat gaduh, Presiden Prabowo Subianto meminta proyek pagar laut itu disegel. Presiden juga memerintahkan kementerian dan pihak terkait untuk segera membongkar karena merugikan nelayan setempat. Hal itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Itu disegel, kemudian yang kedua belum perintahkan untuk dicarikan, ditusut begitu. Lalu apakah akan ada evaluasi untuk proyek PIK 2 itu? Nah, saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya ketua MPR. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut yang membentang di 6 kecamatan Tangerang pada 9 Januari lalu. Pihak KKP memberi tenggat waktu 20 hari untuk pemilik pagar laut membongkar sendiri. Tim Liputan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kementerian Pemuda dan Olahraga mendukung turnamen futsal bertajuk Indonesian Futsal for Nation World Series pada akhir Januari mendatang di Jakarta International Velodrome. Turnamen ini akan diikuti oleh 4 kekuatan tim futsal dunia, yakni Indonesia, Argentina, Arab Saudi, dan Jepang. Timnas Futsal Indonesia sebagai juara ASEAN Futsal Championship 2024 akan menghadapi 3 kekuatan futsal dunia, yakni Argentina, Arab Saudi, dan Jepang dalam turnamen Futsal for Nation World yang akan digelar pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur. Turnamen yang digelar di sela-sela FIFA Matchday ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Federasi Futsal Indonesia atau FFI dalam rangka membangun fondasi futsal yang kuat di Indonesia. Kami sebagai federasi targetnya tidak muluk-muluk. Saya pesan kepada Coach Hector, kepada pelatih timnas futsal agar berikan yang terbaik. Kalau kita nanti melawan Argentina, kalaupun tidak menang, tentu kita berjuang dengan baik. Tapi kita harus bisa mengukur menjadi reality check. Kesiapan futsal Indonesia sekarang sudah di level mana? Kemarin kita sudah juara ASEAN. Kita bisa dengan percaya diri bilang Indonesia adalah raja futsal di Asia Tenggara. Ya kita pasti support ya. Yang diinginkan Kemenpora itu nggak hanya mensupport, tapi kita juga menagih ke Federasi Futsal juga untuk berprestasi. Dan kita juga nggak hanya jadi penyelenggara aja, tapi dari ini kita harus belajar bahwa memang kita levelnya masih di bawah Argentina, mungkin Jepang itu. Tapi ini jadi satu pacuan. Turnamen ini digelar sekaligus untuk mengevaluasi kesiapan Timnas Futsal Indonesia bersaing di level internasional. Dari Jakarta, Muharlin Leman, iNews melaporkan.